Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai criminal fraud case litigation. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas tentang civil fraud case litigation, maka ini adalah lanjutannya. Bahwa kita tahu kasus fraud yang terjadi dapat dikategorikan sebagai kasus sipil maupun kasus kriminal. Kalau kita telah membahas tentang kasus sipil, maka dalam kasus kriminal ini kita mengetahui bahwa yang dilanggar oleh si pelaku atau perpetrator ya adalah hukum negara atau hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pada kasus kriminal yang dilanggar adalah hukum negara, di mana orang tersebut menyebabkan kerugian ya, baik bagi negara maupun bagi orang lain. Contoh kasus kriminal kita tahu ya ada banyak, tapi sebelumnya kita bagi dulu fraud yang berhubungan dengan kasus kriminal, bahwa kasus kriminal itu dapat dibagi menjadi dua macam delik, yaitu delik umum dan juga delik aduan. Delik umum contohnya adalah kasus-kasus seperti pencurian, ya, korupsi, menyogok, ya, manipulasi, penipuan, fraud, ya, pembunuhan, kekerasan, ya, penganiayaan, ya. Seperti itu termasuk kasus kriminal yang berhubungannya adalah delik umum. Jadi kalau delik umum itu apabila si pelaku misalkan menyadari, oh ya saya melakukan fraud, kemudian dia berdamai, gitu, mengakui perbuatan, misalnya mencuri mengembalikan apa yang dicuri, korupsi mengembalikan apa yang dikorupsi, berdamai, tetap proses peradilannya dilanjutkan. Meskipun si pelaku fraud sudah mengaku, sudah meminta maaf, mengembalikan, tetap proses peradilannya dilanjutkan. Mengapa demikian? Karena yang dilanggar adalah undang-undang atau peraturan hukum negara. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kasus-kasus delik umum ini, kasus korupsi, kasus pencurian, apabila si pelaku mengakui kemudian langsung kasus ditutup ya. Oke lah, Anda diampuni gitu. Ya maka negara bisa menjadi kacau, semua orang menjadi pelaku fraud ya. Orang korupsi saja dulu ya, orang korupsi nanti kalau besok hari ketahuan korupsi tinggal dia bilang, aduh mohon maaf ya, kemarin ya saya salah, kemarin saya gelap mata, lagi banyak kebutuhan, lagi banyak tekanan sehingga akhirnya korupsi. Ini saya mengakui perbuatan saya, ini uang yang saya korupsi saya kembalikan ya. Saya mohon maaf, berikutnya saya akan menjadi warga negara yang baik, saya tidak akan korupsi dan sebagainya. Kalau hal itu bisa dilakukan, maka negara, masyarakat bisa menjadi kacau. Semua orang akan berbuat fraud dulu, kita buat fraud dulu, nanti besok hari ketahuan, tinggal minta maaf, semua kasus bisa selesai seperti itu. Maka untuk kasus delik umum, meskipun si pelaku telah mengakui kesalahan, menyadari mungkin yang dicuri atau yang dirugikan juga dikembalikan, proses hukumnya tetap berlanjut, ya, persidangan seperti itu. Tapi beda dengan delik aduan. Kalau delik aduan yang kedua ini, contoh-contoh kasusnya adalah seperti pencemaran nama baik, misalkan ya, penghinaan seperti itu ya. Nah, ini adalah delik aduan. Kalau dalam delik aduan, apabila si pelaku atau terlapor ini berdamai, maka kasus bisa ditutup ya, kasus selesai dengan perdamaian. Karena apa? Di sini yang dilanggar adalah haknya si orang tersebut ya. Bisa jadi sometimes kan subjektif ya. Pencemaran nama baik, mungkin si orang yang melakukan maksudnya adalah bercanda seperti itu ya, tapi menyinggung orang lain, bahasanya kasar dan seperti itu ya, sehingga akhirnya adalah bisa dilakukan perdamaian. Ketika sudah berdamai maka kasus itu selesai. Nah, kita kembali ke kasus kriminal ya. Bagaimana proses hukum atau alurnya dari kasus fraud yang berhubungan dengan kriminal ini? Kalau kasus kriminal maka pertama kali pelapor ini melaporkan kasus ini ke kepolisian. Lapornya di mana? Ke kepolisian, bisa di kantor polisi mana saja. Tidak harus di tempat kejadian perkaranya. Kemudian lapornya kemana? Ke sentral layanan masyarakat ya, sentral layanan masyarakat di kepolisian. Untuk membuat suatu laporan polisi dibutuhkan 2 bukti atau minimal 1 bukti dan 1 saksi. Setelah itu kasus ya, laporan polisi akan dilimpahkan ke penyidik. Oleh penyidik kemudian akan dilakukan proses pemanggilan, yaitu proses berita acara pemeriksaan ya, atau BAP. Yang dipanggil adalah saksi pelapor, saksi mata, baru kemudian saksi terlapor.
Jadi si terlapor atau terduga pelaku dalam proses BAP statusnya adalah saksi. BAP bisa dilakukan BAP tambahan atau BAP konfrontir. BAP konfrontir dilakukan ketika kesaksian dari si pelapor dengan terlapor ternyata sangat berbeda. Ambil contoh misalkan si A melaporkan si B. Si A itu bilang pada hari dan jam sekian si B mengambil uang dari brankas perusahaan. Kemudian pengakuannya si B bilang pada hari dan jam sekian tersebut dia tidak masuk kerja. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengambil uang dari brankas perusahaan gitu. Jadi ada pengakuan yang berbeda, bertolak belakang dari si pelapor dengan terlapor, maka dilakukan BAP konfrontir. Setelah proses BAP, penyidik akan melakukan proses gelar perkara. Gelar perkara berarti adalah di sini kasus fraud akan dinyatakan apakah ada unsur kriminalnya atau tidak. Kalau tidak ada unsur kriminalnya, maka dalam proses selanjutnya proses penyidikan dapat dihentikan. Ya. Tetapi kalau ternyata ada unsur kriminalnya, maka kasus akan dilanjutkan. Misalkan ternyata kasusnya utang piutang murni perdata, maka kasusnya bukan kriminal, ya. Tidak ada unsur pidananya. Gitu. Tapi kalau ada kasus ini unsur pidananya, maka kasus akan dilanjutkan prosesnya. Ya. Setelah gelar perkara, kalau ada unsur pidananya, maka berkas-berkas perkara akan dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Oleh kejaksaan, berkas-berkas perkara tersebut akan direview. Apabila belum lengkap, maka akan kembali dilimpahkan ke kepolisian untuk dilengkapi. Ya. Maka di sini kita bisa lihat betapa pentingnya bukti dalam kasus fraud. Kasus yang tidak cukup bukti bisa jadi tidak dapat diproses. Membuat laporan polisi pun harus ada minimal dua bukti. Tidak ada bukti, maka kasus tidak bisa diproses. Bila mana berkas tersebut sudah lengkap, maka oleh kejaksaan kasus tersebut akan dilimpahkan yaitu ke pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri setempat di mana kasus tersebut terjadi. Jadi kalau melapor di kepolisian bisa di mana saja. Tetapi setelah kasus tersebut dinyatakan ada unsur pidananya dalam gelar perkara, dilimpahkan ke kejaksaan, oleh kejaksaan akan dilimpahkan lagi ke pengadilan negeri setempat di mana kasus tersebut terjadi. Jadi pada proses berita acara pemeriksaan, si terduga pelaku statusnya adalah saksi terlapor. Ya. Tapi setelah gelar perkara dan dinyatakan ada unsur pidananya, maka dari status saksi berubah menjadi tersangka, ya, tersangka pelaku fraud. Ketika berkas lengkap oleh kejaksaan, maka dilimpahkan ke pengadilan, maka berubah lagi di pengadilan pelaku fraud, statusnya menjadi terdakwa. Ya. Berbeda dengan kasus sipil, yang mana kalau dalam kasus sipil ada penggugat dan tergugat, dan penggugat dan tergugat itu tidak hadir pada proses persidangan pun tidak apa-apa, mereka dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, maka dalam kasus kriminal ini terdakwa harus hadir. Terdakwa harus hadir, dapat didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum dapat hadir mulai dari proses berita acara pemeriksaan di kepolisian. Jadi sebelum proses berita acara pemeriksaan bagi saksi terlapor itu dimulai, penyidik wajib menanyakan apakah Anda mau didampingi oleh kuasa hukum atau tidak. Apabila si saksi terlapor bilang mau didampingi kuasa hukum, maka harus ada kuasa hukum. Kalau tidak mampu, maka harus disediakan kuasa hukum yang sifatnya pro deo, ya, atau tidak membayar, ya, gratis. Nah, di proses persidangan ada hakim, kemudian jaksa, dan juga terdakwa. Bisa didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak, tergantung dari keinginan dari si terdakwa. Jadi bukan hanya tergantung si terdakwa mampu atau tidak. Tidak mampu membayar kuasa hukum pun wajib diberikan kuasa hukum. Kalau memang dari awal proses dia bilang mau didampingi oleh kuasa hukum. Ya. Tadi kuasa hukum yang sifatnya adalah pro deo atau tidak membayar. Nah, apa vonis dari hakim untuk kasus fraud yang berhubungan dengan kasus pidana ini, ya, atau kasus kriminal? Sanksi yang diberikan oleh hakim atau putusannya biasanya berupa hukuman badan. Ya. Hukuman badan dalam hal ini adalah penjara. Adapun
dalam pengadilan juga akan dihadirkan saksi-saksi. Saksi yang dibawa oleh jaksa maupun saksi yang dibawa oleh si terdakwa atau si pengacara kuasa hukumnya dari terdakwa. Ya. Saksi-saksi tadi dapat memberikan referensi bagi hakim untuk memutuskan kasus tersebut apakah bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah hukumannya kira-kira berapa lama. Seperti itu. Ya. Apabila vonis sudah diputus oleh hakim, baik pihak jaksa maupun pihak terdakwa maupun pengacara dari terdakwa, apabila tidak puas terhadap putusan tersebut, hampir sama dengan kasus sipil, yaitu dapat mengajukan banding. Ya. Mereka dapat mengajukan banding atau appeal. Ya. Both the prosecutor and the defendant may appeal the judge verdict. Ya. Banding kepada pengadilan yang lebih tinggi, yaitu pengadilan tinggi. Kalau tidak puas lagi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Selain itu juga dapat mengajukan peninjauan kembali, meskipun peninjauan kembali tidak harus melalui proses banding terlebih dahulu. Jadi demikian mengenai ending dari kasus fraud yang berhubungan dengan criminal law atau hukum pidana. Ya. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan terima kasih.